kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyatakan. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku. dan kasih-Mu Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. sungguh kami berserah kepadamu. Sungguh ku berserah, Percaya sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Kau yang terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan yang terbaik hanya buat Allah kita. Praise the Lord. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan dan kita nyatakan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak
janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Pulihkan aku Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Pulihkan. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah. Amin. Haleluya. Selamat pagi teman-teman semua, Bu Yeti, Bu Puji. Pagi, pagi. Shalom semuanya ya, selamat hari Minggu. Tuhanmu tidak pernah meninggalkan setiap kami. Mari kita pujian-pujian ini Untuk bersama-sama. apapun musim hidup kami Tuhan, kami tidak pernah sendiri. Karena satu hal yang kami percaya dan selalu kami akan nyatakan, firman-Mu teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu, rahmat-Mu melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Dengan iman katakan, Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Seumur hidup kami, pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari di dalam penyertaan Tuhan, nyatakan bersama-sama. Firman-Mu teguhkanku, teguhkan langkahku, ku yakini hidupku, hidupku dalam tangan-Mu. Dan rahmat-Mu Tuhan, oh, selalu melimpah bagi setiap kami. melimpah bagiku Selama-lamanya kasih-Mu sempurna dalam hidup. Nyatakan bersama-sama, aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya. Aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Amin. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Ini pengakuan iman setiap kami di dalam-Mu Tuhan. Oleh bilur Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kemenangan. Oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus, oh, ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan. ada kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku ditolong
percaya mujizatnya ada Mari terima pertolongan Tuhan dan katakan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkan. tiada mustahil, Tiada yang mustahil, semuanya mungkin. percaya Mujizatnya ada bagiku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya. Mujizatnya ada ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya. Mujizatnya tiada yang mustahil, tiada mustahil bagi yang percaya. Mujizatnya ada bagi, tiada yang mustahil, tiada mustahil bagi yang percaya. Mujizatnya ada bagiku. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan terbaik buat Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Segalanya mungkin bagimu Tuhan. Pujilah Tuhan, Kialarabaya natakalarabayana namasyalamo. Kialararabayana takalarabayana namasye. Mari kita mau sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini bersama-sama kita mau meninggikan nama di atas segala nama. Nama yang menolong, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan setiap kita, nama Yesus Tuhan. Engkau Raja, Kami sembah nama-Mu Tuhan. Aku ditolong, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. kasih setiamu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Untuk apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami saat ini, kami mau berkata, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkan Tuhan. Kialarabashana takalarabayana namasyalamo. Kialararabayana namasye. Setiap kami ditolong Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini menerima pertolongan. Setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini menjadi tangan-tangan yang disertai oleh Tuhan. Menjadi tangan yang disembuhkan, tangan yang dipulihkan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang. Yesus, Kau segalanya. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya, percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang.
Haleluya, amen. Yesus segalanya bagi kita semua. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk bersama-sama kita akan mendengarkannya di pagi hari ini. Dan haleluya, doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya, di sana ada Ibu Yeti Sulistiorini ya. Nanti setelah firman Tuhan akan didoakan oleh Ibu Puji Astuti Esti. Silakan Bu Yeti. Mic bisa dibuka? Ya. Terima kasih. Praise Shalom God. Bapak John, Bapak Ya, Pendeta shalom. yang dikasih, dan juga Bapak Ibu yang saat ini sudah hadir. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga di pagi hari ini yang indah Tuhan, Kau berikan kami kesehatan sehingga kami dapat mengikuti ibadah di pagi hari ini di gereja CLCC. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Kau limpahkan berkat pada kami ya Tuhan di hari ini ya Tuhan. Dan kami bisa mendengarkan firman-firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah doa kami di pagi hari ini. Kami bersama Bapak Ibu semua yang terkasih Ya Yesus. di pagi hari ini ya Tuhan, siap mendengarkan firman-firman-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ya Tuhan ibadah kami di pagi hari ini dari awal hingga akhir. Semoga kami selalu dalam lindungan-Mu dan berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, untuk Bapak Ibu yang belum bisa hadir ya Tuhan, bila sakit ya Tuhan, sembuhkan, pulihkan ya Tuhan. Ya Yesus. Juga untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di sini ya Tuhan, penuhilah berkat-berkat-Mu pada Bapak Ibu semua ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, doa kami ini kami persembahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Ibu Yeti. Terima Sudah menaikkan kasih. doa ya, yang sangat indah dari Kediri. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, salam buat kita semua ya. Selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita semua. Amin ya. Apa bukti kasih Tuhan bagi kita? Yesus mati di atas kayu salib ya. Itu bukti kasih Tuhan bagi kita semuanya. Haleluya. Oke, mari kita akan sama-sama lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, sebuah renungan firman Tuhan untuk kita sama-sama renungkan ya. Dan oleh anugerah Tuhan, pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-399. Dan nanti malam kita akan tiba di serial yang ke-400 ya. Tanpa terasa, Tuhan bawa kita berjalan Bapak Ibu ya. Bersama dengan Tuhan, step by step, selangkah demi selangkah, tapi semua dalam kepastian ya. Oke, dan tema kita pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam menjauhi larangan Tuhan. Tadi malam saya bicara tentang larangan Tuhan yang pertama yang kita harus jauhi, dan ini pagi ini larangan Tuhan yang kedua yang harus kita jauhi ya. Apa saja nanti kita akan pelajari, saudaraku, sehingga kita bisa memahami rahasia ini dengan baik. Nanti Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya di pagi hari ini. Haleluya. Oke. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dan kita lihat ya, kemuliaan Allah dalam menjauhi larangan Tuhan. Ini bagian kedua. Bagian pertama sudah saya bahas tadi malam. Oke. Kita akan lihat nats Alkitab kita dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Nats Alkitab kita terambil dari Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupakan memperkatakan kitab Taurat ini
tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin. Siapa nggak mau cuan, ya, berhasil dan beruntung, cuan, hoki, saudaraku ya. Nah, siapa kita yang tidak ingin mengalami keberhasilan? Semua kita mau, betul? Dan siapa kita yang tidak mau keberuntungan? Semua kita mau, saudaraku. Ini dua hal ini yang orang cari. Sukses dan juga beruntung, cuan, hoki di sini, saudaraku ya. Tapi ingat, dikatakan di bagian pertama, janganlah engkau lupa. Lupa apa, saudaraku? Lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kitab Taurat ini adalah firman Tuhan. Kenapa dikatakan janganlah engkau lupa? Karena memang banyak orang seringkali lupa. Yang mereka ingat itu apa? Mereka ingat uang dulu. Mereka ingat itu apa, saudaraku? Materi dulu. Harta dulu. Ya. Mereka ingat itu apa? Bisnis dulu. Pekerjaan dulu. Siapa bilang kita nggak butuh uang, kita nggak butuh pekerjaan, kita nggak butuh bisnis, semua kita butuh, betul? Namanya kita masih hidup di dunia, saudaraku. Kita masih butuh semuanya itu. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, bukan itu yang pertama-tama. Tapi yang pertama-tama Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Firman dulu, jangan dilupakan itu. Uang boleh habis, harta boleh lenyap, kekayaan boleh hilang dari hidup kita. Tapi selama engkau punya firman dalam hidupmu, Tuhan jamin Bapak Ibu sekalian, ya. Meskipun ada orang yang sudah bangkrut hari ini oleh karena dia cinta Tuhan, kembali dipulihkan lagi bisnisnya, bangkit lagi, saudaraku. Wow, saya percaya Bapak Ibu sekalian ya, Tuhan itu Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur, saudaraku. Nah, saya masih ingat ada satu keluarga yang kami layani ya, itu orang tua saya, dia punya anak rohani, saudara. Ya, hari ini jadi orang kaya di Ambon, saudara. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dan saudara, mereka sempat bangkrut ya. Tapi saya lihat dalam keadaan mereka bangkrut, saudara. Mereka setia cari Tuhan, istrinya itu selalu datang berdoa, saudara. Ya, berdoa, saudara, kasih Tuhan. Namun dalam keadaan demikian mereka tidak melupakan Tuhan. Saya lihat betul, saudaraku. Mereka dalam keadaan sudah habis. Bahkan saudara ketika mau pinjam uang untuk mereka punya keperluan kepada saudaranya itu, mereka mau pinjam uang, saudara bilang nggak ada. 500.000 aja bilang nggak ada. Tapi Tuhan nggak tidur, saudaraku. Saya lihat satu keluarga ini mereka cinta Tuhan ya. Terutama suami istri, bapak dan ibu ini. Saya masih ingat pada waktu itu mereka masih punya mobil Suzuki Jimny itu ya, kecil semacam Suzuki Carry gitu, saudaraku ya, Jeep, mini Jeep. Itu setelah kali kami habis kebaktian, mereka yang antar kami pulang ya. Dan sudah sampai di ini depan itu gang rumah itu, mereka bilang jangan turun dulu, kita putar sekali lagi kelilingi kota ini, kita sambil doa. Saudaraku, luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Akhirnya suatu hari suaminya ini dia dapat inspirasi ya, dia mau buka usaha di bidang pelayaran ya, untuk dia buat kapal, saudara. Nah, pada saat itu dia sempat beberapa waktu karena lokasi pembuatan itu di Kalimantan, dia buat kapal, saudaraku ya. Dia ke sana cari orang yang bisa buat kapal dan akhirnya kapal pertama sebelum dipakai untuk berlayar, saudaraku, angkut penumpang dari pulau ke pulau. Saudara-saudara terkasih Tuhan, itu dia undang pendeta, undang jemaat hamba Tuhan datang berdoa di kapal itu. Dan saudaraku, dari kapal satu, Tuhan berkati lagi punya 2 kapal. Terus Tuhan berkati lagi punya 3 kapal. Terus begitu, saudaraku. Hingga akhirnya, saudaraku, hari ini mereka jadi orang terkaya di Ambon. Ya. Oh, kenapa hal itu terjadi? Karena saya lihat mereka cinta Tuhan. Mereka selalu, saudaraku, tidak melupakan yang namanya firman. Nah, firman itu mereka dapat di mana? Di dalam ibadah-ibadah itu, saudaraku. Luar biasa, Bapak Ibu. Dan pada waktu Ambon mengalami
kerusuhan ya, kita tahu tahun 98 99 itu ya. Itu banyak orang-orang Cina yang lari mengungsi keluar dari Ambon. Itu saudara, mereka lari entah ke Pulau Jawa, ke pulau mana lagi, Sulawesi ya. Ya, mereka lari ke pulau-pulau yang lain untuk menyelamatkan diri. Saudara. Nah, disitulah Tuhan mulai membuat mereka mengalami banyak sekali panen, saudara, ya. Uang mereka mulai melimpah di situ. Sampai akhirnya mereka berikan rumah di daerah Manyar Kertoharjo, ya. Mereka buat ucapan syukur di rumah itu lagi. Kami datang, saudara. Tuhan berkati lagi, mereka belikan rumah lagi di daerah Laguna, ya. Laguna di Pakuwon, yang di Laguna sana, dekat Kenjeran. Rumahnya besar sekali. Luar biasa, Bapak Ibu. Saya melihat bahwa ternyata orang-orang yang tidak melupakan firman itu, Tuhan buat mereka berhasil dan mereka beruntung. Ya, saudara, ini ibunya ini, istrinya ini cinta Tuhan sekali. Ya, dia kalau mau cari dia itu jangan cari di mana-mana, cari di mall nggak ketemu, cari tempat-tempat lain nggak ketemu, cari aja di gereja, dia pasti ada di situ. Ngapain di sana? Dia berdoa, saudaraku. Dia berseru kepada Tuhan untuk masalah kehidupan mereka. Namun hari ini tidak ada doa yang sia-sia. Mereka diberkati Tuhan, luar biasa ya. Waktu itu suaminya meninggal, saudaraku ya. Bapak Ibu sekalian, ini ibu ini walaupun dia janda kaya sekali, saudaraku. Dan sekarang anaknya yang mengelola, saudaraku ya. Mengelola untuk bisnis itu, dan anaknya ini sekarang jadi ketua asosiasi untuk persatuan ya kapal-kapal pelayaran di Indonesia. Puji Tuhan lah, saya lihat memang benar-benar keluarganya diberkati Tuhan. Nah ini firman Tuhan ini digenapi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Siang renungkan, malam juga renungkan. Tujuannya apa? Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati, artinya tidak sembrono, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu apa, saudaraku? Perjalananmu akan berhasil. Amin. Yang mau katakan amin. Dan engkau akan beruntung. Yang percaya juga katakan amin. Berhasil, beruntung, saudaraku. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dicari oleh banyak orang. Tapi jangan lupa syaratnya di atas tadi. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, kata jangan itu artinya ada sebuah larangan. Nanti kita akan pelajari apa saja yang dilarang oleh Tuhan ya. Kita perhatikan dulu ini. Bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam menjauhi larangan Tuhan. Tujuannya apa? Agar dia memperkatakan firman dan merenungkannya siang dan malam. Dan kemudian bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung ya. Istilah yang sekarang ini cuan. Cuan, saudaraku ya. Saudaraku, itu semua orang paling suka yang namanya cuan itu. Buka usaha apa? Cuan. Buka usaha salon, cuan. Ya. Buka usaha apa, saudaraku? Untuk negosiasi batu bara, cuan. Untuk apa lagi? Solar, cuan, saudaraku. Ya, untuk sandal boko-roko, cuan. Ya, untuk tanah, ya, properti, jual beli rumah, cuan. Semua kepingin cuan, saudaraku. Tapi caranya piye? Caranya gimana? Jangan lupa memperkatakan firman. Cari firman dulu. Firman itu Allah sendiri. Amin, saudaraku. Semua itu akan ditambahkan. Sehingga engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Amin ya. Dan ini dapat kita pelajari dalam 1 Korintus 10 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah ini dia. Haleluya. Dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam menjauhi larangan Tuhan. Amin, saudaraku. Dalam apa, saudara-saudara? Dalam menjauhi larangan Tuhan. Nanti kita lihat larangan Tuhan apa saja ya. Mari kita lihat siapa dia. Dia adalah orang percaya yang menjauhi 3 kata. Jangan. Jangan menjadi larangan Tuhan. Jangan yang pertama itu bernama jangan bersungut-sungut. Amin. Orang yang bersungut-sungut nggak akan berhasil, nggak akan cuan. Betul Bapak Ibu. Nanti lihat saja, buktikan sendiri. Jangan bersungut-sungut.
seperti yang dilakukan umat Tuhan yang menjadi pemberontak. Orang suka pemberontak Bapak Ibu sekalian, itu hidupnya tidak bahagia, ya, tidak akan sukses, tidak akan berhasil, dan tidak akan cuan. Rezeki, berkat paling takut datang pada orang ini. Dia tidak mau, saku. Tapi kalau orang itu masalah banyak, namun dia selalu renungkan firman, dia selalu bersyukur. Nah, berkat paling suka datang ke situ. Ya, amin. Haleluya. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Amin. Lihat, orang yang bersungut-sungut itu nggak langgeng, nggak akan bertahan lama, pasti habis, ya. Dikatakan apa? Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut, saking gregetannya Tuhan, saking marahnya Tuhan. Ini tiap hari mengeluh, tiap hari bersungut-sungut, tiap hari sambat. Nah, itu menutup pintu rezeki dia sendiri, menutup pintu cuan, menutup pintu keberhasilan, saudaraku. Maka Bapak Ibu sekalian, ini larangan yang pertama, ya. Janganlah bersungut-sungut. Lihat 10 pengintai, ya, orang Israel. Tuhan kirim ada 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Yang mayoritas yang 10 mereka pulang memberikan laporan yang negatif. Mereka bilang, aduh Musa, itu tanah itu memang betul. Tanah yang berlimpah, susu dan madu, tanah yang begitu indah, bagus. Namun ojo, ya, di sana itu lawannya besar sekali. Mereka itu tinggi besar seperti raksasa. Lalu kita ini seperti apa? Kita seperti belalang, kita akan dimakan habis. Nah, ini 10 orang ini memberikan kata-kata yang negatif, sehingga membuat hati bangsa Israel jadi tawar. Namun ada 2 orang kelompok yang lain yang minoritas, cuma Kaleb dan Yosua. Mereka ikut Tuhan dengan sepenuh hati, saudaraku, ya. Mereka ikut Tuhan dengan benar-benar hati yang percaya. Ya, kemarin waktu ibadah di Pondok Chandra saya sampaikan, ya, itu jangan bersungut-sungut Bapak Ibu. Saudara, sehingga apa? Kaleb dan Yosua yang bisa memasuki tanah Kanaan bersama dengan anak cucu keturunan mereka. Lalu di mana yang 10 pengintai itu, saku? Yang mayoritas itu, mereka semua mati. Ya, ini dikatakan apa? Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Orang yang suka bersungut-sungut, orang yang suka menggerutu, yang suka sambat, Bapak Ibu sekalian, tanda dia orang yang tidak percaya, ya, kepada Tuhan. Tanda dia orang yang hidupnya itu tidak bahagia. Hidupnya itu dalam keadaan Bapak Ibu terombang-ambingkan. Dia nggak punya tujuan arah hidup yang jelas. Suka mensungut-sungut, suka mengeluh, suka sambat. Nah, itu tidak akan ada cuan dalam hidupnya, ya. Tidak akan ada keberhasilan. Saudara, kalau kita mau cuan, kita mau berhasil, mari jangan bersungut-sungut. Apapun yang Tuhan mau kita lakukan, lakukan dengan segenap hati. Karena saya percaya Tuhan juga nggak eman-eman memberkati orang yang melakukan dengan segenap hati. Segala perintah Tuhan, nggak mengeluh, nggak bersungut-sungut, Bapak Ibu. Ini penting, ya. Mari kita lihat larangan Tuhan yang kedua yang harus kita jauhi, yaitu apa? Jangan remehkan. Jangan remehkan apa, saku? Jangan remehkan kemarahan Tuhan sebagai peringatan bagi umat Tuhan yang melanggarnya. Jadi kalau ada orang yang melanggar, pasti itu akan dikena sanksinya, ya, pasti ada teguran Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Haleluya. Nah, kita ini hidup di zaman akhir, bukan di zaman awal ketika Adam dan Hawa diciptakan di sana. Kita di zaman akhir, Bapak Ibu. Maka itu, saudara, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, saudaraku. Peringatan-peringatan Tuhan, jangan kita remehkan kemarahan Tuhan sebagai peringatan. Tuhan katakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi saudara, ini penting, ya. Larangan Tuhan yang kedua yang harus kita jauhi, jangan remehkan kemarahan Tuhan. Tuhan kalau sudah marah, bukan karena Tuhan benci, Tuhan sayang. Karena itu Tuhan tegur kita tuh dengan berbagai macam cara. Lewat masalah apa? Masalah keuangan, lewat masalah ekonomi, lewat masalah anak, lewat masalah suami, lewat masalah istri, mertua, menantu. Ada saja masalah yang muncul.
Nah, ini benar-benar cara Tuhan untuk ingatkan kita, sadarkan kita. Supaya jangan sampai kita ini jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Karena itu jangan remehkan kemarahan Tuhan ya. Sebagai peringatan bagi umat Tuhan yang melanggarnya. Saudaraku, ini penting. Kita lihat yang ketiga, apalagi yang harus kita jauhi, larangan Tuhan yang ketiga, itu bernama jangan memakai prasangka ya. Jangan memakai prasangka kesombongan ya, ini terlalu kepedean ya. Jangan memakai prasangka kesombongan bahwa ia teguh berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Jangan ya. Ini yang harus kita jauhi. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Amin. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi yang ketiga, jangan memakai prasangka kesombongan. Jadi lihat ya, sebab itu dikatakan apa? Sebab itu siapa yang menyangka, ada kata menyangka. Jadi ini prasangka, nggak apa-apa, buat dosa, nggak apa-apa, kok nggak masalah. Tuhan baik kok, betul Tuhan baik. Tapi Tuhan juga penuh dengan keadilan. Betul Tuhan penuh kasih dan sayang, tapi Tuhan penuh keadilan. Amin ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, dia pasti izinkan masalah terjadi untuk menegur kita, saudaraku ya. Seperti yang Daud lakukan, Daud ditegur Tuhan suatu sampai akhirnya dia bertobat sungguh-sungguh dan dia dipulihkan Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu, jangan yang ketiga harus kita jauhi yaitu jangan memakai prasangka kesombongannya supaya kita aman dalam lindungan Tuhan. Amin ya. Nah, sekarang kita lihat apa hasilnya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, amin, saudaraku, dia selamat. Selamat oleh apa? Selamat oleh imannya pada Yesus. Sementara yang lain, mereka binasa. Binasa oleh apa, saudaraku? Binasa oleh malaikat maut. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Amin. Amin. Jadi kalau orang itu hidupnya ada terus penuh dengan ucapan syukur, dia tetap percaya mendeklarasi imannya seperti doa profetik itu ya. Yang datang bukan malaikat maut, tapi yang datang itu adalah apa? Tuhan sendiri yang menyelamatkan dia. Tuhan sendiri yang memberkati, memulihkan dia. Tapi kalau dia mulai bersungut-sungut, menggerutu, mulai sambat, nah hati-hati, yang datang itu siapa? Malaikat maut. Pekerjaan itu apa? Membinasakan, seperti yang dialami oleh orang Israel ini. Susah mengerikan ya. Jadi kita tahu kalau orang bersungut-sungut, yang datang siapa? Itu malaikat maut. Ya, udah pasti tuh orang itu nggak akan cuan, sudah pasti orang itu nggak akan berhasil, pasti rugi terus, boncos terus. Tapi kalau dia penuh ucapan syukur, dia lakukan apapun dengan hati yang bersyukur. Yang datang bukan malaikat maut, yang datang itu adalah apa, saudaraku? Ada Tuhan Allah sendiri yang membawa rezeki dalam hidupnya, ya. Sekalipun dia melihat ini sedikit, karena dia ucap syukur, sedikit jadi banyak. Sekalipun dia lihat ini kurang, karena dia ucap syukur, yang kurang jadi melimpah. Sekalipun yang dia lihat itu kecil, Tuhan bisa ubahkan yang kecil jadi besar. Amin, saudaraku. Mari belajar kita bersyukur, saudaraku, ya, kepada Tuhan. Oke, kita lihat hasil yang kedua, yaitu bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi hati-hati dengan peringatan Tuhan di zaman akhir ini. Kita lihat ya, 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin. Dituliskan untuk menjadi peringatan bagi siapa? Peringatan bagi kita yang hidup pada waktu apa? Pada waktu di mana zaman akhir. Zaman akhir ini zaman menjelang dunia akan lenyap, dunia akan binasa, dunia akan hancur, dan menjelang hari Tuhan akan tiba. Jadi kita sekarang ada di zaman ini, saudaraku ya, di zaman ini, zaman akhir ini. Karena setelah itu tidak akan ada lagi, saudaraku ya, sesuatu yang bisa kita kerjakan, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan seperti ibadah-ibadah seperti ini. Nah,
Ini menjelang zaman akhir sebelum Tuhan datang, kita masih diberi kesempatan, ayo kita melayani dengan segenap hati, ya. Sehingga kita semua tidak kehilangan hal-hal yang berarti, kita semua tidak rugi, tidak menyesal, ya. Kita semua akan bahagia bersama dengan Tuhan. Nah, kita lihat yang ketiga, yang terakhir, nanti Ibu Puji Astuti Esti akan berdoa, ya, buat kita semua di siang hari ini, pagi hari ini. Kita lihat yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sadar, sekarang dia sudah sadar, ya, dia sadar dan dia menjadi berhati-hati, ya, berhati-hati di hidupnya supaya ia jangan jatuh. Oke, kita akan lihat 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-12. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Amin. Amin. Dia menjadi orang yang berhati-hati di hidupnya. Tujuannya apa? Supaya ia jangan jatuh, ya. Oke, Tuhan memberkati kita sekalian di pagi ini, dan doa ini dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau telah memberi berkat kami melihat firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pastor Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman ini, kami jadi mengerti Tuhan bahwa yang terbaik dan tidak baik untuk kami Tuhan. Tidak boleh bersungut-sungut Tuhan, kita harus gembira Tuhan supaya lebih dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pakailah hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan, supaya kami bisa lebih mengerti lagi tentang firman-Mu Tuhan Yesus. Apa yang kami dengar Tuhan, kami mohon supaya kami bisa melakukan Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar Tuhan, tetapi kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk berikutnya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-firman-Mu yang lain yang benar-benar harus menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo yang sudah menaikkan doa peneguhan firman di pagi ini. Tuhan berkati. Amin. Bu Anastasia Puji Astuti Esti. Amin, ya. Oke, kembali pada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto. Dipersilakan. Ada perjamuan, Pastor. Oh iya, benar, ada perjamuan, ya. Ibu Wace, dia minta untuk kita perjamuan pagi, ya, karena dia rindu sekali untuk mendapatkan perjamuan kudus, ya, di pagi hari, di waktu pagi. Oke, terima kasih Pak Lukas, ya, sudah mengingatkan. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bersatu untuk menikmati perjamuan kudus ini, ya. Haleluya, haleluya. Bapa, berkati perjamuan kudus ini, ya Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini, kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Yesus. Kami sungguh menghargai kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Mari Tuhan, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, angkat yang jatuh, kuatkan yang lemah, beri pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan. Mari saudara-saudara sekalian, angkat roti di tangan kanan kita ini, dan kita bersatu dengan Dia, ya. Bukankah roti di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudaraku. Mari kita angkat anggur tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah. Oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, kembali pada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Terima Roh kasih Kudus. Yesus. Nggak dengar suaranya, Pastor. Oh, ayo, Pak Lukas, suaranya ketutup. Dengar Oke. lagu, nggak dengar suara. Oh iya, oke, silakan. Oh, sebentar. Haleluya. Ya, silakan Pak Lukas. Iya, Pastor. Kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus, di mana pagi hari ini kita sudah boleh menerima berkat firman Tuhan yang diberikan pada kita melalui orang-orang percaya. Kita harus mau menjauhi larangan-larangan Tuhan yang diajarkan buat kita, yaitu janganlah kita bersungut-sungut di dalam kehidupan kita. Apa yang sedang kita hadapi, alami dalam kehidupan kita, kita jangan pernah bersungut-sungut, justru harus kita menjadi terus mendekat lekat selalu dengan Tuhan. Bahkan juga jangan kita meremehkan di dalam kehidupan kita kemarahan-kemarahan, agar kita jangan tersulut oleh emosi atau marah dalam kehidupan kita. Jangan kita memakai hal-hal yang berprasangka menjadi kesombongan dalam kehidupan kita, menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah firman-Nya dalam hidup kita, agar kita mau menjauhi hal-hal larangan Tuhan yang ajarkan pada kita. Amin. Kita tetap hidup di dalam ketekunan, kesetiaan, mencari kerajaan Allah dan semua kebenaran terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan, permasalahan, persoalan, sakit, penyakit dalam kehidupan kita, yang nomor satu yang Tuhan inginkan pada kita tetap untuk mencari kerajaan-Nya Allah dalam kehidupan kita. Yes. Terima kasih Pastor John, firman yang diberikan pada kita. Tuhan Yesus berkati atas pelayanan. Dan juga kita terima kasih pada Tuhan, di mana kita juga tadi sudah bersekutu dengan tubuh dan darah. Kita imani, yakin, percaya itu bukan roti dan anggur biasa, melainkan itu benar tubuh dan darah yang ada tinggal di dalam kita, kita pun tinggal di dalam Dia, kita hidup di dalam Dia, dan Dia pun hidup di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Oleh bilu-bilunya sakit penyakit kita disembuhkan, oleh bilu-bilunya pergumulan, persoalan, permasalahan kita sudah ditolong Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yakini bahwa persekutuan melalui tubuh dan darah ini benar-benar kami terima mujizat pertolongan campur tangan dalam Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan juga saya berterima kasih pada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan tadi, yang sudah berdoa, baik Ibu Yeti Kristiorini, terima kasih sudah berdoa tadi untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada Ibu Puji Astuti Esti, Tuhan Yesus berkati yang tadi sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa profetik. Doa profetik juga yang akan disampaikan oleh Ibu Anastasia Puji Esti. Silakan. Terima kasih Pak Lukas. Salam Ibu Yati, Bapak Pastor. Ya, kita sudah diberkati dengan firman. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa profetik yang kita aminkan dengan air isi. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan
serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan Yes. stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetic 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Yes. gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan Yes. ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Puji. Amin. Makasih Pastor John. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Raden Ajeng Anastasia Astuti Esti Kusuma Wardani Aletria. Tuhan Yesus berkati luar biasa. Amin. Makasih Pak Lukas yang luar biasa. Berkat Tuhan. Amin. Sama-sama. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan juga disampaikan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa, yaitu Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Yeti. Terima kasih Bapak Lukas. Semangat pagi, sehat selalu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di pagi hari ini. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan.
Oh, ini udah lewat ya Bapak Ibu. Nanti, Ya. ya. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juli 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 18 Juli 2024, Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tanggal 29 Oh, sorry. Ya. Maaf, ya. Tanggal 29 Juli 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tegualu dari Jerman. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti. Amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Ibu kita yang dipakai Tuhan luar biasa. Ibu Yeti Sulistiorini. Semangat Ibu. Salam buat keluarga yang ada di Kediri dan semuanya yang ada di Jakarta maupun yang ada di Sidoarjo. Tuhan Yesus berkati Ibu Yeti. Haleluya. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Kita imani, yakin, percaya pagi hari ini urapan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Bahkan untuk selamanya Tuhan Yesus akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Baik, sangat baik bagi kita semuanya. Haleluya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di pagi ini. Terima kasih Ibu Puji Esti Astuti. Tuhan Yesus berkati, dan Ibu Yeti Sulistiorini, terima kasih. Tuhan Yesus berkati yang sudah bersama-sama melayani di pelayanan Tuhan Gereja Sesi pagi hari ini. Dan kepada hambanya Pastor John Sarbunan juga terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Sinta. Terima kasih Ibu Sinta atas pelayanannya. Adik Cindy, James, Johan, Ibu Meliawati, Your Miracle juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Dan bagi Bapak Ibu yang mau minta dukungan doa bisa menuliskan di depan layar chat atau langsung menyampaikannya pada pagi hari ini. Dan pagi ini saya kembalikan kepada hambanya Pastor John Sarbunan untuk doa berkat buat kita semuanya. Saya Pastor. Ya, gimana Bu? Doanya badan kurang enak. Oh, oke, baik. Ya, kita doakan ya Bu Puji. Bu Puji badannya sehat, semua kita badannya sehat ya. Kambung ulu hatinya kambung. Oh gitu ya, oke. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Haleluya. Oke, sebelum berdoa saya menyampaikan dulu. Saudara-saudara, tanggal 29 itu di tempat Bu Rosalin ya, kita ada ibadah itu ulang tahun pernikahan mereka. Jadi tanggal 29 itu jatuhnya hari Senin. Waktu jam 10 ya Bapak Ibu. Jam 10 pagi kita akan kebaktian ya di tempat Ibu Rosalin dan Pak Bruri.
Semua kita kan sudah tahu ya tempatnya di sana. Ya, dan itu hari ini cucunya Bu Indriani ulang tahun ya. Kita doakan, dan teman-teman kita nanti setelah ini nanti kita turut sama-sama ya memberikan rasa belasungkawa ya kepada sahabat kita yang adiknya dipanggil Tuhan ya, yaitu Pak Frans Angki ya. Kita doakan ya bahwa beliau sudah bersama dengan Tuhan ya, sudah mengalami mujizat keselamatan yang Tuhan berikan. Nanti setelah itu saya share di grup, nanti teman-teman bisa ini ya, sama-sama ya. Kita kasih semangat buat Pak Frans Angki ya. Oke, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurahlah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada pagi ini. Ibadah minggu pagi, anak-anakmu yang sudah datang melayani Tuhan, Tuhan memberkati. Pak Lukas, Bu Yeti, Bu Puji, Bu Sinta, oh Tuhan, anak-anak Yohansini James, Your Miracle, juga untuk gereja CLCC hamba-Mu, memberkati semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Makasih Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan kami rindu Tuhan, sebagaimana firman Tuhan berkata, kami berhasil dan beruntung di saat kami tidak lupa memperkatakan firman Tuhan. Mari Tuhan, tolong kami semua di pagi hari ini, tolong Pak Lukas, tolong Bu Yeti, tolong Bu Puji, Astuti, sembuhkan dia Tuhan. Oh Tuhan, gangguan-gangguan di bagian-bagian organ-organ tubuh yang terganggu, Tuhan sembuhkan dia. Biarlah badannya sehat, badannya pulih untuk dia bisa beraktivitas, untuk dia bisa melakukan apa yang menjadi bagian dia, dan Tuhan lakukan bagiannya dalam hidupnya. Makasih Tuhan, berkati Ibu Puji bersama semua anak-anak, berkati Ibu Yeti Sulistrini bersama dengan semua anak mantu cucu, berkati Pak Lukas bersama adik Kesia, berkati Tuhan, Ibu Sinta, berkati Ibu Meliawati, berkati juga Your Miracle, anak-anak Yohansini James, berkati kami semua. Makasih Tuhan, kami doakan Pak Frans Angki, Tuhan hiburkan hatinya, dan Tuhan berikan dia kekuatan, pertolongan, kemenangan. Juga Tuhan hiburkan sahabat-sahabat yang berduka. Oh di minggu ini Ibu Kopu juga Tuhan hiburkan hatinya selalu. Dan Tuhan tolong yang sakit Tuhan sembuhkan. Ibu Linda Effendi, Tuhan sembuhkan juga Ibu Indriani. Sembuhkan juga mak besannya, juga malenya, sembuhkan mamanya. Sembuhkan menantunya Chris. Sembuhkan juga ya Tuhan Cinyo di Nganjuk, sembuhkan juga Tuhan. Oh Pastor Cornelis Ismail, aku percaya Tuhan bekerja menyembuhkan sahabat-sahabat yang terkasih. Sembuhkan juga Ibu Lianwa ya Tuhan, Ibu Puspita, Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Sembuhkan Ibu Ong Kyokim, sembuhkan siapapun yang sakit hari ini, Tuhan sudah sembuhkan mereka semua. Terima kasih, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tolong juga untuk sebentar siang ada ibadah doa mujizat, dan juga ya Tuhan untuk ibadah nanti malam Ibu ADC dan tim yang melayani, Tuhan tolong memberkati ibadah sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, juga persiapan retreat minggu depan. Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih juga sebentar malam setelah ibadah, oh Tuhan, minggu malam selesai, kami akan, oh Tuhan, bisa rapat, kami akan berembuk. Tuhan tolong supaya semua pertemuan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara, kami berdoa untuk teman-teman Bu Yeti yang sudah melihat kesaksian Bu Yeti. Tuhan, yang kemarin Bu Yeti saksikan, Tuhan jamah dia, sehingga dia menjadi orang yang bangkit, tidak lagi kecewa oleh karena keadaan, oleh karena manusia, tapi dia benar-benar mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih, pakai Bu Yeti, menjadi alat dalam tangan Tuhan, membawa banyak jiwa dari kerajaan Allah. Juga Pak Lukas, Bu Puji, Astuti, Esti, semua yang hadir pagi ini, Tuhan pakai menjadi alat membawa banyak jiwa dari kerajaan Allah. Mari saudara, terimalah berkat ini, angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan,
Amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Amin. Selamat Terima hari kasih, Minggu. Bapak Tuhan berkati Bu Pastor. Puji. Ya, Selamat tetap pagi, semangat, Bapak. tetap sehat ya. Pak Lukas, Tuhan berkati Bu Yeti. Terima kasih. Teman semua, Bu Sinta, Bu Meliawati, semuanya ya. God bless you all. Bye-bye. Bye. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Hari buat Minggu. kita semua. Jangan lupa siapkan roti dan anggur nanti malam ya. Kita perjamuan Ya. lagi. Oke, Tuhan berkati semuanya. Ya, amin. Dadah. Bye.